Para business leaders dan intellectual business community, kita masih melanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu Creating Value in an Economic Crisis, satu artikel yang ditulis oleh Bill Clinton di Harvard Business Review bulan September tahun 2009, yang intinya adalah bagaimana kita menciptakan value untuk masyarakat sekitar kita, at the same time menciptakan profit juga untuk usaha kita. Dan kita sedang belajar dengan Pak Hari Darmawan melalui usahanya di Taman Wisata Matahari. Beliau serve masyarakat sekitarnya dengan memberikan hiburan yang murah yang bisa terjangkau, di samping juga menciptakan lapangan kerja buat orang-orang di sekitarnya. Dan tentunya ini baru satu sisi yang kita lihat, memberikan value, ya. Tapi sisi lain seperti dikatakan Bill Clinton adalah have to be profitable juga gitu ya. Nah, pertanyaannya Pak Hari, apakah bisnis ini profitable? Ya, dan kalau profitable, bagaimana Pak Hari menciptakan profit dalam bisnis ini, Pak? Ya, terima kasih, Dr. Bayu. Saya terus terang tidak jujur tadi mengatakan I do the social work only. Social work tadi itu benar-benar come from deep my heart. Do it very right way. Tapi mula-mula itu memang loss. Saya ingat kawan saya dulu, Dr. Hasan, juga do the airline long time ago. Pak Hasan Sujono ya? Pak Hasan Sujono. Itu juga betul-betul beliau fantastic, big idea. Pasti dari Harvard Business School juga ya. Itu to create is to invest, to korbanin dulu. It's same as you. Taman pohon, you mesti pohonnya terus dikasih air, terus dikasih gemuk, tapi pohonnya kapan buahnya? Belum tentu tengah-tengah jalan pohon itu mati. That is about same theory. Jadi saya do this eventually itu lebih hebat dari apa yang saya predict, karena no people can never think about this seperti saya. Ya, ini my sixth sense ya. Kebetulan dari hati nurani saya lakukan kata dalam agama. Kalau you do very good, you dapat pahala, dapat berkat. Betul. Jadi saya buktikan di dalam ajaran agama itu benar. Pasti ada Tuhan yang ngatur. You buat baik, you ikut saya, saya berikan pahala. Jadi saya ini sekarang misalnya begitu, Dr. Bayu, kalau saya jual 2.000, tapi sekarang saya 3 tahun saya tidak jual 2.000 lagi, Pak. Ya, kalau standar orang bisa pay 10,000, saya jual 2.000, tapi saya juga tahu setiap kala saya naikkan 5.000 juga laku. Nah, sekarang saya jual 5.000, Pak. Lakunya tidak ada komplain. Kemarin 2.000, sekarang jual 5.000 juga tidak komplain, tapi my cash flow lumayan loh, Pak. Saya bisa bayarin semua. Katakan begitu, kalau 1 bulan saya bisa dapat 1 billion. Saya bisa bayar semua, ada small profit. Karena kenapa? Saya tidak utang, saya tidak bayar apa-apa, saya cuma bayar pegawai, bayar kebersihan, bikin kolam itu investment, ya begitu. Jadi pasti untung, tapi lebih hebat. Nah, saya mau bicara ke bapak-bapak. Saya tidak jujur tadi tidak sebut bahwa this is property investment, kalau banyak orang kaki injak sampai dia pada di sini banyak creating ini dikunjungi orang. Ini tanah bisa naik many times. Seperti orang-orang bikin di atas tanah yang misalnya, saya ambil contoh, saya retailer, lebih baik saya ambil refer to retailer ya. Misalnya Tanah Abang, dulu tanahnya cuma 30.000, sekarang 500 juta loh, 1 meter loh. Itu bahkan di dalam kios, tapi banyak kios di atas. Mungkin 1 meter ini bisa miliar-miliar. Betul? Hanya is a matter of good strategy, put the businessman, bikin rame, dan investasi 1 meter bisa kehitung. Tapi create value, like you say, create the value, no ini,
no hitungan. That is the business of increase value in property. Ini I'm talking about. Sekarang saya sudah create, bukan kampung saya sudah jadi high value. Seluruhnya di Megamendung, you mau look a piece of land, bukan lagi seperti dulu 50.000, 500.000. Seperti itu saya. So you also creating value buat the owners yang lain juga, Pak ya? Otomatis, Pak. Karena kalau di sini ada value, pasti ada orang bikin warung, pasti ada orang mau bikin hotel kecil-kecilan, mau bikin ini itu. Jadi otomatis ini nuansanya, ya, demand ya, membuat ini value naik, ya. Kira-kira. We have learned about the Taman Wisata Matahari, how you serve people. Ya, Pak. What is the principles you mau kembangin ini, Pak? Apakah untuk you mau lihat ada additional value lagi yang Anda mau berikan, atau cuma membesarkan ini aja to make the scale up, atau you mau tambahin additional value lagi, Pak? Saya kalau benar-benar you tanya saya sudah old man. Kalau saya 30 tahun yang lalu, saya bilang, I want to make very big business like Matahari. I just do it, just berapa M. Saya bisa meng-create itu company menjadi triliun loh, Pak. Waktu itu go public ya. Sekarang saya tidak begitu, Pak. Saya juga tidak pusing go public. Cuma satu, Pak. Saya mau tinggalkan kenang-kenangan kepada masyarakat, yaitu himbau kepada semua orang businessman seperti saya, ingat bahwa bukan saja orang kaya saja di Indonesia, tanah Indonesia ini bisa enjoy. Kenapa lupa orang-orang yang di bawah so-called bottom of the pyramid, ya, yang atas cuma few persen, tengah-tengah ya lumayan tumbuh dikit lah, tapi masih jauh dibandingkan yang di bawah. Ya, apalagi banyak yang susah. Ya, jadi ini semua pikiran besar saya to make this very sound, Pak. Okay. Good, Pak Hari, because of time we have to summarize our discussions. Terima kasih, Pak. Para business leaders and intellectual business community, very interestingly kita belajar dari Pak Hari. Everything yang comes out from mulutnya Pak Hari, we know for sure itu benar-benar he means it. Benar-benar apa yang dia lakukan, apa yang dia maksud, bukan hanya lip service, bukan hanya normatif, tapi beliau lakukan. Itulah yang nilai yang luar biasa yang kita peroleh hari ini, bahwa beliau menciptakan Taman Wisata Matahari ini berangkat dari sharing, ya. Sharing apa yang kita punya kepada orang lain. Mungkin orang nggak sekaya Pak Hari Darmawan, but you have pasti something yang to share. Apakah you punya knowledge, apakah you punya keahlian, apakah you punya hal-hal yang lain yang Anda bisa share kepada orang lain. Jadi memang pada dasarnya intinya kalau kita mau melaksanakan ini, kita first thing we have is how to share what we have to the other people, ya kan. Kemudian dari sharing ini kita mungkin kita tidak mengejar profit dalam jangka pendek, tetapi kita tetap harus memikirkan profit untuk kelangsungan usaha kita. Dan nomor satu tentunya profit terbesar seperti Pak Hari katakan adalah the triple happiness. Kalau kita bisa serve orang lain, kita merasa happy, itu ada profit pertama yang kita terima dari usaha kita sebelum profit dalam bentuk real money. Tetapi kembali dalam usaha tetap kita harus perhitungkan profit dalam real money. Dan memang kalau kita lihat, kalau kita serve something, doing something social, at the end it will return to us. Banyak contoh-contohnya, seperti kalau kita lihat dalam hal ini Pak Hari, dalam hal lain kita lihat Facebook orang bisa pasang foto, bisa punya display, bisa connect dengan teman dan segala macam free of charge, tapi it's still a profitable business, ya. Banyak sekali kita lihat contoh-contoh bagaimana orang memberikan free service. Google for example, you access Google for free, but Google makes a lot of money juga dari sana, tetapi tidak di dalam fase-fase yang sangat awal, di mana when you create
traffic, when you create crowd, people likes you, then it becomes satu aset, ya, aset of crowds inilah yang seringkali orang tidak melihat, ya, dimana kalau kita lihat, kalau kita valuation, akhirnya adalah dalam bisnis ini selain memberikan profit, operational profit, tetapi juga kita lihat ada peningkatan aset valuation yang sebenarnya kita bisa hitung sebagai profit juga, yang tidak akan terjadi kalau kita tidak membuat crowd ini. Crowd ini tidak terjadi kalau kita tidak memberikan service. But at the end, saya kira motivasi kita itu yang nomor satu adalah how to serve people, ya, and at the end profit menjadi nomor dua. Ya, profit ini kita perlukan untuk sustainability, tetapi it's not the number one yang kita kejar terlalu cepat. Ya, saya kira itu yang intinya dari Pak Hari. Dan satu hal yang Pak Hari sebutkan terakhir itu yang sangat penting, bahwa seringkali kita serve customers, kita cari yang profit margin yang paling tebal, tentunya yang can afford our products dengan harga yang lebih mahal. Tetapi kita lupa bahwa masyarakat Indonesia ini jauh lebih banyak yang at the bottom of pyramid. Dan at the bottom pyramid juga punya hak untuk menikmati produk, menikmati hal-hal yang dinikmati orang-orang di atasnya. Dan kalau kita bisa menciptakan produk kepada orang-orang di bottom of pyramid ini dengan harga yang murah, yang kalau secara theoretical itu yang dinamakan disruptive innovation, itu besar sekali chance-nya kita juga mendapatkan profit yang tidak kalah dibandingkan kalau kita profit dalam bisnis yang high end, ya. Tetapi memang untuk bisnis di bawah ini kita sangat perlu jiwa yang dedikasi, jiwa yang melihat jangka panjang, jiwa yang memberikan value dulu kepada masyarakat sebelum mendapatkan profit. Saya kira kita banyak belajar dari Pak Hari Darmawan, dan menyambung tadi pertanyaan bagaimana kita bisa mendapatkan happiness dalam pekerjaan kita. Saya kira kalau kita melaksanakan hal ini secara tidak sadar, kita tiba-tiba merasakan ada something happiness yang kita peroleh, yaitu adalah betapa banyaknya orang-orang yang berterima kasih pada kita, yang senang pada kita, dan kita juga merasa happy karena kita feel we have dedicated something to other people, yang tentunya seperti Pak Hari katakan tidak bisa dinilai dengan uang, ya. Jadi uang itu penting, tapi bukan satu-satunya, dan ada yang tidak bisa dinilai dengan uang, dan nilai yang lebih tinggi dari uang adalah the happiness to share dan dihargai oleh orang-orang sekitar kita. Itu ya Pak Hari, ya. Saya kira ini applicable to any business, not only Taman Matahari, not only Facebook, to any business. Saya kira this is applicable. Demikianlah para business leaders dan intellectual business community. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Kita akan jumpa lagi dalam program CEO Reference berikutnya. Terima kasih.